Kita akan masuk ke lateral thinking. Jadi kalau tadi inovasi itu adalah gambar besar dari sebuah perubahan, maka lateral thinking ini adalah proses kreatif thinking yang tidak hanya berkaitan sama logika. Bisa ya, belum zoom. Oh, kok putus? Sebentar. Kembali. Udah sama saya masuk. Masih, Pak. Masih cuma zoom-nya nggak. Ya. Udah, Pak. Pak. Jadi ini jam apa, Pak? Ini jam 6. Udah selesai. Baterai udah disiap, Pak. Udah. Ya, screen-nya mati. Tapi Tadi lupa, saya share-nya pagi. Tadi udah saya share. Ini kok enggak? Oh, Enggak, Pak. Udah muncul. enggak di sini mana enggak? Coba share screen-nya. Yang ini ya, Pak. Baik. Muncul itunya. Bisa ini. Belum full. Oh, di ini berarti. Dingin, Pak. Oke. Ya. nah, jadi kalau misalnya dari inovasi dari keseluruhan proses ya, lateral thinking ini adalah tidak hanya logik, tapi juga ngomong tentang creative thinking dan segala macam. Nah, di lateral thinking versusnya adalah vertical thinking misalnya. Kalau vertical itu harusnya gini, gini, gini. Nah, ini di luar itu semua. Kayak gitu lah. Kelas berikutnya sini, challenging assumption and using random stimuli. Jadi benar-benar tidak ada acuannya sebagai proses lateral thinking. Contohnya apa? Ya, Dokter baik. nah, contohnya kita gitu, bagaimana menggabungkan antara obat dengan kerat, Itu lateral thinking. itu lateral thinking prosesnya. Secara keseluruhan itu namanya inovasi. Jadi proses pikirnya itu lateral thinking. Itulah sebabnya kalau kita ngomong sebagai, kalau kita selalu berpikir sebagai thought leaders, maka proses kita jangan sampai vertical thinking lagi, tapi langsung lateral thinking. Nggak ada yang mungkin di dunia ini, semuanya mungkin. Pak, kalau istilah out of the box itu Persis sama ya. tapi beda. Sama pada prinsipnya sama, Cuma beda jadi beda istilahnya aja. Oh, Bahkan sekarang bukan nggak cuma lagi ngomong out of the box, tapi thinking without the box. Jadi kalau out of the box kan seakan-akan ada kotak nih, terus kita keluar dari kotak itu. Iya. Sekarang kita mikir aja ada box kok gitu, nggak harus mikir ada box gitu. Oh, belum mikir apa aja. Nah, itu namanya apa tadi? Kayak gitu lah kira-kira. berpikir bebas. Mikirnya mikir bebas. Selihat apapun, jangan lupa kalau kita dibatasin di kepala, itu apalagi sikap kita akan jadi terbatas lagi. Jadi di kepala jangan sampai dipikir. Itulah sebabnya besok mau deskripsi, mendingan ketik, paling salah menurut lo. Karena kalau saya lagi ngetik ngomong, ntar besoknya gimana, ntar kok gini, nggak usah dipikir, ntar aja pikir lo ya, baru kemudian baca lagi, ini nggak benar nih, ini nggak benar nih, nggak benar, apa kita salah gitu salah. Jadi editing bukan di sini ya, editing itu di sini. Nah, kalau editing di sini biasanya itu tuh yang jadi adalah kemungkinan jadi, iya, tapi jadinya kapan itu nggak tahu. Mendingan jadi tertulis dulu. Yang paling susah adalah memindahkan dari kepala kita menjadi bentuk tertulis, itu jauh lebih susah. Kalau udah tulis kotak ketik apapun lebih gampang. Bantuannya AI bisa, jangan lupa. Nah, diperbolehkan cuma 20%, jangan lupa. Kan pakai teknik itu ya. Jadi dimungkinkan. Tapi tolong di review lagi.
bahasa review lagi, proses pikir review lagi. Tapi sekarang ada diperbolehkan project Pak, Boleh, nggak hanya apa skripsi tapi pada project. prinsip kan sama. Project sama script itu sama, tapi yang beda adalah objeknya. Itulah sebabnya kalau untuk bisnis enak banget project, karena gue udah punya bisnis masing-masing kan. Punya masing-masing aja, kerjain aja sendiri sebagai project. Tapi jangan lupa menulisnya secara ilmiah. Artinya apa? Tetap ada referensi, tetap ada kutipan, ya ada citasi, dan yang paling pasti tetap harus ada jurnal. Harus terbit kan? Harus terbit kan? Belum sampai di Dulu saya terbit kan? Kalau perlu terbitin aja. Di sini kan selalu buat CEO conference internasional. Masukin aja ke sana, udah pasti dapat ISBN, udah dapat diterbitin, dan udah dapat sertifikat, dan udah pasti kita dari pembicaraan internasional karena kerjasama internasional dan online ya. Gratis pula oleh mahasiswa. Itu aja. Jadi jurnal itu bukan sesuatu yang sulit kalau mau ya. Jadi project nanti bisa pakai project. Jadi lateral thinking itu tidak membuat kita terkotak pada apa yang harus benar. Karena ada benar dan ada salah. Nanti pembuktiannya lebih pada ini tepat, tidak tepat, ya sesuai, tidak sesuai ya. Jadi kalau saya pakai lateral thinking, kita cuma pikir bahwa tidak ada yang tak bisa di dunia ini. Yang ada nggak mau. boleh dalam lateral thinking ini kita bisa pakai yang masuk akal nggak ini saya lakuin? Kan proses pikir nggak ada yang salah sebenarnya kan. Begitu diomongin sama orang lain baru ada yang salah deh. Jadi jangan sampai lah dengan proses lateral thinking ini justru kita makan ini kita nggak mau. Tapi begitu mau disampaikan ke orang lain itu nanti ini caranya apa ini berapa ya harus bagaimana caranya supaya benar lagi. Kayak tadi sama tadi. Ini kalau gue ngomong sama orang ini nanti dia berantem. Oke, ini caranya seperti apa gitu. Jadi proses pikirnya yang harus kita pakai juga. Ya. Ini contohnya nih, yang tadi apa namanya saya memberi. Kalau ini terjadi, maka kita melihat dari sisi sudut pandang yang baru dan membuat unexpected connection. Bagaimana kita masukin ya obat ke dalam ke orang-orang itu mustahil. Diminum aja bahaya, diminum dalam bahaya. Tapi ternyata bisa. Terus karena creative way of problem solving. Nah, di sini proses pikir, nah di sini harus bisa dilakukan. Nah, lateral thinking itu tidak berhenti pada proses pikir, tapi kalau bisa mendrive ada sebuah perilaku tertentu. Terus sebabnya kemudian bagaimana kita melihat solusi itu yang unik tapi praktis. Itulah sebabnya ini ya. Tarik ya, lateral thinking sama dengan thinking of box. Di luar ini semua sekarang yang berlaku adalah bagaimana thinking without any box. Jadi jangan terpikir ada box dulu deh, pikir aja dulu gitu. Toh dalam proses pikir gitu. Ya kalau proses pikir aja kita mulai berantem di kepala kita lebih susah. Itulah sebabnya dalam proses pikir seperti ini yang paling penting adalah kalau kita bisa mengarahkan ibu kita atau mengatakan semua yang bisa kita lakukan, orang lain lebih gampang karena kita udah bawa ibu kita sendiri. Sama juga saya dari tadi, kalau dia motor membawa obat yang harus tulis ya jalan-jalan. Tapi yang penting kan sampai ke sana gitu. Namanya apa soal nomor 2. Nah, berikutnya adalah ya, makanya kemudian termnya adalah thinking on the box. Tapi indirect and creative approach melalui listening that is not immediately obvious. Tidak ada yang 100% benar. Jadi dalam proses pikir semua itu dimungkinkan. Pertanyaannya bagaimana kita membuktikan itu harus kita lakukan. Nah, apakah kemudian alternatif ini sesuatu yang obvious atau apa namanya sesuatu yang imajinar? Iya, namanya juga proses pikir. Paling gampang nih ya, kalau dalam golf nih, kalau saya nggak salah, koreksi kalau nggak salah. Kan kalau saya tidak tahu lubang di sana, misalnya ya, kita mulai ke sana, apalagi kan gue mau ke sana. Apakah selalu ke sana boleh? Belum tentu kan. Banyak faktornya gitu. Faktor internalnya pasti teknik mukulnya, iya, stick yang dipakai, iya. Tapi eksternalnya apa? Angin, ada semua gitu. Jadi jangan berangkat bahwa yang kemudian dipikir sama kita itu kemudian bisa kita selesaikan. Belum tentu. Itulah sebabnya yang paling penting adalah bagaimana proses pikir itu tidak pernah dikoreksi.
anggap aja benar semua. Tinggal kita buktikan kemudian. Nah, itulah sebabnya dalam proses pikir ilmiah itu ada kita kerujukan apa yang namanya hipotesa. Hipotesa itu sesuatu asumsi yang harus kita buktikan. Jadi dalam sebuah perusahaan ilmiah, apalagi dalam proyek misalnya dalam perusahaan sendiri, itu dibuktikan ya. Sampai gini, misalnya dalam perusahaannya benar ya, kalau saya mau misalnya mau menambahkan satu menu baru, apakah revenue saya naik sekian persen misalnya? Nah itu buktiin aja, benar nggak kalau seperti itu? Nah karena ini proyek, enaknya proyek adalah bisa kita coba langsung. Jadi nggak cuma hipotesa secara ilmiah yang kemudian diuji langsung aja terapin, tambahin kemudian dimasukin, terus kemudian dipromosi seperti ini, naik nggak kira-kira ya? Gitu. Dengan kata lain, kalau itu terjadi kita akselerasi lebih panjang kan, berarti kalau misalnya nambah satu menu dengan investasi misalnya 1 juta, terus setelah dalam 1 bulan pendapatan naik 10 juta, berarti kan setiap investasi 1 juta satu menu, berarti bisa naik 10 kali lipat misalnya. Itu kesimpulan mungkin. Apakah kemudian diulang dulu bisa lagi? Nah kita lihat kemudian. Itu menyebabkan bahwa kuliah di sekolah bisnis itu lebih cocok proyek daripada penulisan ilmiah sebelumnya. Itulah sebabnya bagus banget kalau nanti sudah selesai di MBA di sini kan, bagus banget kalau menjadi MBA. Kenapa? MBA kemudian melapis ilmiahnya gitu. Jadi praktisnya dapatnya satu, tapi MBA itu memungkinkan itu terjadi. Susahnya adalah di level MBA itu ada elektif kemudian. Jadi kalau misalnya dia satu kan umum nih, jadi misalnya proyek yang umum, jadi di dalam manajemen istilahnya. Nah nanti ketika di MBA itu sendiri, It's 17 hours. apakah mau finance, penguatan di finance, penguatan di operation, di data analytics, atau di marketing gitu kan. Dan penguatannya di mana? Karena kalau di master itu memang harus ada pilihan spesialisasinya gitu. Ya. Nah berikutnya apa alatnya? Alat itu reframing. Reframing itu namanya juga reframing, dikaitkan. Jadi isu yang sama tapi disebutkan dengan cara yang berbeda. Atau kemudian dari Bono itu ada bagaimana proses six thinking hats, ada yang hijau, putih, merah dan segala macam. Ada kata-kata yang random yang men-trigger dia baru. Itu ini konsep ini kebanyakan dipakai misalnya untuk bahan-bahan konsumtif ya. Contoh yang paling gampang adalah ketika Pepsodent di awal tahun 2010 itu mengeluarkan spesifik odol. Jadi tadi odol cuma yang putih, terus kemudian ada whitening, ada untuk kesehatan gusi, dan macam. Nah itu spesifik itu ada branding word gitu kan. Terus mind mapping itu ada tools untuk bagaimana membuat yang namanya lateral itu menjadi sesuatu yang lebih fokus. Mind mapping itu kan dipetakan proses pikir kita, ada prosesnya. Nah coba kita lihat sekarang satu video yang ternyata besar atau kecil melihat sesuatu itu sama saja, tinggal bagaimana pola pikirnya. Lihat bahwa video ini ada di sini namanya Power of 10. Jadi kalau mau di save juga ada seperti di YouTube. Ini memungkinkan proses pikir itu ternyata bisa dibawa kemana saja. Ini imajinnya yang bikin NASA, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai satu analogi aja. Tapi kalau sesuatu nanti klik, kalau di ini ya, dicatat aja. Bapak-bapak semua, selamat pagi. Morning, pagi Bu Lisa. Selamat pagi Bu Ya, Lisa. selamat pagi Pak Widarto, Pagi, Pak Bu. Victor, Pak Steven, Pak Kadek, selamat pagi. Oke, hopefully everything's going well.